Ini kamus Kristen Arab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Ini dari Sentakla ya. Ini saya translate aja nih, Bang. Kamus Alkitab. Ini kamus Alkitab, Bang. Mereka membahas kata Allah. Saya translate nih. Inilah nama, Bang. Nama. Allah ini nama. Ini kamus Arab Kristen loh, Bang. Jadi abang tiba-tiba bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah ini. Itu dari kamus mana gitu loh? Kalau di Arab Kristen sana dia menggunakan kata Allah juga. Allah sebagai nama. Ibunya bapaknya Nabi Isa itu Allah namanya. Itu Kristen Arab ya? Iya. Allah. Dinda Jibril juga. Yuk. Mereka ini kelihatannya bukan ngambil dari Al-Quran, Dek. Ambilnya dari kitabnya Yahudi. Lah, di dalam Yosua 24:26. Coba dilihat. Mungkin jadi Yosua pertanyaan lagi, kalau memang 24:26. Iya. menggunakan Jadi di situ memang ALLAH memang tertulis itu. Coba dibuka, ada ya dibuka coba. Yosua 24 nomor 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di atas di tempat kudus Tuhan. Nah, Ini, Bang. Yosua berapa itu? 24:26. Ya, 24:26. itu udah betul ya. Jadi Nah, itu ada. dikatakan di sana ada ya. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus. Oke. Baik. Mundur dulu, kata Allah di situ apa? Ibraninya coba. Di sini kata Allahnya Yehova. Elohim atau Yehova. Ya. Coba bergeser ke pohon. Coba ke pohon. Oh, pohonnya Pohon. Allah. Pohon, Dek. Nah, itu mungkin, Dek. Oh, Jadi pohon. kalau dia mengatakan Allah Bapa, pohon Bapa, mungkin. Itu bahasa Ibrani itu. Allah itu. Itu ada kata Allah di Ibrani, ada kan ya? Ada. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, mungkin maksudnya mereka pohon. Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, berarti pohon Yesus, pohon Bapa. Mungkin, iya. Tidak masalah. Jadi Tuhan mereka ini kemungkinan pohon. Mungkin pohon ini identik dengan salib. Karena kenapa? Ksulon itu kan artinya pohon. Yesus digantung di ksulon, di pohon. Jadi Yesus itu digantung, bukan disalib, tapi digantung di pohon. Pohon ini kan Allah. Jadi Tuhannya adalah pohon dan Yesus digantung di pohon. Mungkin begitu, mungkin. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah katanya. Kau tafsir sendiri ayat. Bukan saya tafsir sendiri, karena Anda tidak punya kapasitas kemudian menggunakan kata Allah di dalam Bible karena tidak ada sumber. Oke, sabar dulu. Sabar dulu kawan, sabar. Saya ini baru ngomong sedikit loh, Bang. Jadi ya, mohon izin ya Dinda Jibril. Kalau Anda merujuk kepada kitab Anda dengan sebutan Allah, Allah itu kalau dalam bahasa Indonesia tetapi atau semisal. Kalau dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya melainkan atau hanya. Coba Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 22, di situ ada kata Allah. Artinya apa? Tetapi. Atau di Mazmur 107 ada kata Allah, artinya sumpah serapah. Allah juga kalau kita lihat Latinnya di Bible kurang L, satu-satunya sumber hanya Yosua 24 nomor 26, yaitu Allah yang kalian sebut Allah itu, yang artinya pohon. Karena kalau Anda merujuk kepada umat Islam, Al-Quran, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Susah kalian untuk masuk ke situ. Maka saya membantu orang Kristen mulai hari ini
Kalau Anda ditanya, dari mana Kristen mengambil, sama dulu, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Katakan kepada orang Islam yang bertanya, kami mengambilnya dari kitab Yosua 24 nomor 26. Selesai. Itu dari saya. Silakan Dinda Jibril diulang. Dilanjutkan. Oh, berarti kata Allah Biasanya itu pohon. biasanya kalau pohon itu gede, kalau kecil itu puun. ALLAH itu Lebih pohon. kecil lagi piin. Gimana? Tanya oi, tanya oi. Dalam Izin ya, bahasa Bang Ibrani, Jibril. betul. Oh, Ibrani, Allah itu Yosua pohon. 24 nomor 26, Allah artinya pohon. Atau Allah dalam Mazmur 10 nomor 7 artinya sumpah serapah. Atau Yohanes nomor 5 nomor 22 dalam bahasa Yunani Allah artinya tetapi. Yang mana Tuhan Anda? Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Ibrani, atau Allah dalam bahasa Ibrani? Yang mana Tuhan Anda di situ? Antara pohon, sumpah serapah, atau tetapi? Iya, silakan. Jangan pura-pura bego. Tidak bagus itu. Udah dewasa tapi jangan kayak anak kecil. Pantas Musa didatangi Pohon. di pohon. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan aku menyeru Anda dari pasar, berarti aku pasar. Aku menyeru Anda Bang. dari HP, berarti saya HP. Gitu maksudnya. Kan begitu Gitu. Bang. Kan orang Ah. kan bertemu Musa dia di pohon ya. Dia tidak bertemu Musa. Musa diseru Berbicara dari balik pohon. Pohon. Ya. Oh, pohon. Jadi kalau kamu berseru dari balik toilet, kamu toilet, gitu. Kamu mencari jalan dari tadi ingin menghujat sebenarnya. Kamu udah gatal. Tidak. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Pohon. Oke. Nah, sekarang kalau kamu dari balik WC, kamu WC. ALAH itu pohon. Ya itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kamu sudah, kemana? Sudah apa bagus, jawabannya bagus, ternyata. bagus. Berarti kamu sudah akui bahwa Tuhanmu pohon. Alhamdulillahirabbilalamin. Oke, kita kembali kepada pertanyaanmu yang di awal. Mohon izin Dinda Jibril. Beliau ini penghujat. Jadi gini, Tafadol, Saudara Jibril. tafadol, Bang. Anda takut haus. Ini Saudara OI. Saya mau tanya samamu. Yesus Tapi terangkat begini, ke Bang. surga. Sabar. Yesus terangkat ke surga. Nabi Muhammad ke alam barzah. Umatnya Ya. masuk ke alam barzah. Oke? Bersama dengan Alam kubur. Nabi Muhammad kami berada di alam kubur, di alam barzah. Pertanyaan saya, ketika Yesus ke surga, orang Kristen kemana? Diangkat ke Firdaus. Nenekmu kiper. Saya baru Nenekmu pulang dari gelandangan. Toraja. Saya baru pulang dari Toraja. Mayat-mayat masih bergelantungan kemudian di goa-goa. Yesus ke surga. Umatnya yang mengaku umatnya di kuburan. Siapa yang menemani kau di kuburan? Kutanya dulu kamu. Siapa yang menemani kau ke kuburan? Yang temani Siapa? Muhammad di kuburan siapa? Kami umatnya. Kami bersama dengan umatnya di alam barzah. Tetapi Anda harus tahu bahwa Al-Qur'an melalui Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubaywi annahum minal jannah gurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha na'ma ajrul alamin." Apa kata Allah? Orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan bersama dengan Allah pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga bersama dengan kami yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Di ayat lain, wa man yuti'illah war rasul wa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin Kepanjangan, was-siddiqin wasyuhada diam was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita Itu kata debat. Allah. Barang siapa mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi surga oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Pertanyaan Siapa saya, yang di bilang? mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus akan bersama dengan orang-orang yang makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu? Silakan, tunjukkan dalilnya. Hitungan sampai 10. 1, 2. Saat Chat. Yesus disalibkan, dia mengatakan kepada seseorang yang di sampingnya, Aku bersama Bahwa- hari ini juga di Firdaus. Terbukti nggak? Atau itu bohong? ya, pertanyaan saya yang lihat, Terbukti nggak orang itu ke Firdaus atau masih digantung sampai busuk di situ?
Ayo, terbukti nggak? Yesus ke surga katamu Dia kan? naik ke Orang surga. Kristen sekarang Dia gimana? terangkat ke surga. Orang Kristen kalau Ada mati pakai jas saksi-saksinya. itu dibawa kemana? Ku tanya samamu. Itu Orang baru Kristen kalau namanya mati pakai jas Tuhan. itu dibawa kemana? Dibawa kemana orang Kristen kalau mati? Dibawa kemana? Iya, dikubur di mana dia? Di surga atau di tanah? Dikubur di tanah. Nah, Yesus di mana? Yesus di surga. Sama ndak kalian dengan Yesus? Beda. Beda. Nabi Muhammad kemudian ke alam barzah, umatnya ke alam barzah, sama Alam kami. kuburan. Alam barzah. Iya, alam kuburan. Ya, ke alam kuburan dalam bahasa Yunaninya apa? Hades. Orang-orang Kristen kalau mati di mana? Hades. Pertanyaannya Bang begini. Iya. Orang kita kan- Kristen kalau mati, ku tanya dulu. Orang Kita Kristen kan kalau mau ke mati berada di surga. mana? Terus yang mau pimpin kita ke surga di dalam kubur. Bagaimana ceritanya? Sama-sama di kubur. Dengar dulu, Yang mau- dengar dulu, yang dengar mau dulu, dengar pimpin dulu. kita ke surga nanti siapa? Dengar dulu. Ketika kemudian Al-Quran, sabar. Isa. Anda bisa belajar dengan baik kan? Anda bisa belajar dengan baik kan? Tapi Bisa kan? singkat padat, jangan Oh nggak panjang-panjang. bisa. Soalnya Anda berbicara kelamaan. mengenai Al-Quran. Dengar. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang mati di dalam ajaran Islam, orang yang mati syahid itu mati. Sesungguhnya sebenarnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Itu Islam. Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus ada di langit, oke, umat Islam juga mengakui itu. Nabi Isa ada di langit. Oke, orang Kristen di mana dia? Jangan samakan Yesus dengan Isa. Nabi Isa aku bilang Nabi Isa aku bukan Iya, Yesusmu. Isa. Nabi Isa aku ada di Yesusku. langit. Nabi Isa ada di langit. Yesus ada di langit. Nabi langit, di Muhammad surga. ada di alam barzah. Yesus di surga. Isa Enggak ada di langit. surga. Enggak ada Yesus itu di surga. Enggak ada. Itu kebohongan. Itu penipuan. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Tidak terima Yesus di surga. Ya mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Giliran kita balas, tidak terima. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan kalau Yesus itu di langit bukan di surga? Terserah Anda. Oke, Anda diam. Silakan Dinda Jibril boleh buka atau Dinda Ardiansa. Silakan kita buka kemudian Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apakah Yesus itu di surga atau nyangkut di langit? Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kita buka tipu-tipuannya ya, tipu-tipuannya Lai ya. Kita lihat, kita buka. Kau buka, kau lihat kitabmu ini. Kau lihat ini kitabmu ini. Kau dan lihat kitabmu. berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Oke, coba langit. Oke, langit Sorga. bahasa Yunaninya apa? Diam dulu. Langit. Bahasa Yunaninya apa? Langit, Bahasa Yunaninya? bahasa Yunaninya Uranos. Ya, oke. Surga bahasa Yunaninya apa? Sorga, bahasa Yunaninya Uranos juga. Berarti Yesus di langit atau di surga? Yes, surga itu langit. Surga di mana? Di tanah. Surga di kuburan. itu Firdaus, Paradiso dalam bahasa Yunani, bukan Uranos atau Uranon. Kasihan Della. Surga di mana? Di kuburan. Surga itu bahasa Yunaninya Paradiso. Oh, Oke? Sedangkan Hebat. kalau Uranos itu Hebat atau Yesus. Uranon itu langit. hebat Yesus kalau begitu. Oke, Yesus di langit. Umatnya di mana? Umatnya di mana? Nanti Yesus akan datang, angkat Iya, kalau berbicara nanti ya tadi ayatnya sudah jelas. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannah. Bagusan Kalau mana? nanti. Kalau Yesus di nanti langit atau Muhammad di kuburan? alam barza. Semua Iya. orang mati itu ke alam barza. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Yesus itu terangkat ke langit? Kenapa? Kenapa harus Kenapa? disamakan Nabi? Kenapa kekasih- Yesus ke langit? Oke, kenapa kekasih- Yesus ke langit? Kekasih Allah Oke, kenapa disamakan Yesus ke dengan langit? manusia biasa. Kenapa Katanya Yesus ke langit? Nabi pilihan, katanya kekasih. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan saya, kenapa Katanya yang Yesus ke langit? difirmankan. Kenapa Yesus ke langit? Pertanyaan Surga. saya, kenapa Yesus ke langit? Di Langit langit. surga.
Ya terserah kamu. Kenapa dia ada di langit? Untuk Kenapa? menyiapkan Menyiapkan apa? Taman Firdaus yang baru. Menyiapkan apa? Bumi Ngarang baru. Bebas. Bumi baru. Aduh, ngarang bebas. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada, saya turun sekarang. Wah. Apa, Man? Tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus menyiapkan Firdaus? Banyak, Coba. banyak. Banyak. Silakan, kamu tunjukkan. Saya tunggu ya. 5 tahun 6 bulan. Silakan. Tapi hebat Yesus dong. Iya, memang Dibandingin hebat di dia nabi. kuburan. Iya, silakan Dia aja nabi. dengan tanggapan. Menurut kau Makanya dia saya nabi, bertanya tapi sama dia di langit. kenapa dia diangkat? Kenapa dia diangkat Tapi ke langit? Muhammad kenapa tidak di langit kalau dia nabi? Ngapain Yang dia ke langit? difirmankan. Ngapain dia ke langit? Iya. Kenapa dia ke langit? Untuk apa dia ke langit? Hebatan Yesus dong kalau begitu. Yesus itu terangkat dengan sendirinya atau diangkat? Oh, terangkat dengan sendirinya lah. Nenekmu kiper, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana dalilnya? Ayo. Ngoceh. Muhammad kalau kenapa ngomong tidak diangkat? Tidak ada dalil. Ya, Muhammad pasti yang kenapa- Anda harus Ya. tahu, yang pasti Anda harus tahu, Yesus diangkat ke langit itu karena diselamatkan oleh Tuhanku. Kenapa diselamatkan? Karena Tuhannya Yesus siapa? diancam mau dibunuh Tuhannya siapa? kemudian oleh orang-orang Yahudi. Yesus diangkat itu Tuhannya menyembah siapa? kepada Tuhanku. Yesus Tuhannya siapa? itu menyembah Tuhanmu? kepada Tuhanku. Yes, betul. Red. Mau Dari ku mana? kasih dalil? Mau ku kasih dalil? Sejak kapan? Mau ku kasih dalil nggak? Sejak Bilang dong. Jangan sejak malu-malu kapan? dong. Sejak Mau kapan tidak Bapak aku itu kasih dalil? namanya diganti Mau jadi tidak? Allah? Paman. Mau gitu. tidak aku kasih dalil? Mau tidak? Padahal Muhammad sudah bilang agamamu, agamaku. Ya kamu kan Jangan. bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu berarti kitabmu. Ya, Agamaku, kamu memang agamaku siapa? berarti Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi Emang kau umatnya Yesus? Yesus Dinda itu adalah Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah Kisah para Rasul 2 nomor 32. kok disama-samakan si Tuhannya Yesus dengan Tuhan Saya diganti? ingin membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Ih, sorry Jo. Sejak Ya sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Kyong. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah kita para dari Rasul 2, Israel. 32. 32. Ya. Yesus Semua inilah pengajaran-pengajaran yang dibangkitkan. Diam dulu saudara. Waduh. Yesus inilah yang dibangkitkan Oleh Allah. Allah. Tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Yang Ulang lagi Dinda, dibagi. ulang lagi Dinda, sekali lagi Dinda. Bangkitkan Allah. Tidak malu ya ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Ada Tuhan kamu. Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia bukti makan cacing. Bro. Ada Tuhan Jujur. dibangkitkan Tuhannya Islam. Zuma. Ada Jujur, saya Tuhan malu. tidak bangkit jadi kalau bangkai. kita Kristen Ada Tuhan tidak mengakui. dibangkitkan Tuhan Kalau Allah. nani-nani. Kalau nani-nani. tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya Zuma. samamu, andai begini. saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, Masa apa yang terjadi Tuhanku- dengan dirinya masa- dalam kubur? Busuk nggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhan. Iya Ini. makanya kenapa Ini yang ada sudah kata ngaku Allah di siapa nih? situ tuyul? Sudah lah. Ini yang Zuma. ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma ini lebih kacau lagi nih Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan Inilah yang kepada Allah. dibangkitkan. Ini diakuin Nabi kita nih. Kasihan deh lo. Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu?
Nggak malu? Tidak. Enggak, Biasa. memang nggak malu. Kasihan dia lah. Masih mau datang besok. Masih mau. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan Dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau Enggak, hadir. masih ini mau kok hadir. di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Bang? Itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Nah, mungkin penulisnya mengambil dari apa? Nah, ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke kematian oleh Allah. Makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya. Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Mending kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, Nah. oi. Kalau udah malu, oi. Kabur lah, Tidak. Nih gini, oi. Kamu tidak. maklum. Oi, di bidang Begini, apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Nah, Al-Quran kan abad 7. iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Oh, Enggak, ini terjemahan. katanya beda. Isa sama Yesus. Lah ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. ada Enggak, di dalam Quran. kenapa namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya. lah. Oke, Yesus itu original lah. teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu itu tahu namanya nggak? Isa. Kamu tahu nggak Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yosou dalam bahasa Greek, Yosou. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus dia nggak nengok? Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Hah? Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu nanti ketemu nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus. Kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama ada apa? Sama kayak Yohanes, Iso itu dari mana? sama kayak Yohanes. Bro, Hah? Iso dari mana? Hebrew. Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Kok daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Palestina? Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Hah? Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Hah? Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Muslim atau Palestina Kristen itu dulu? apa? Palestina dulu. Palestina dulu maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gua dari pertama berdiri sudah langsung Islam.
Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Iya. Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya gospel. Dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Bro, Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba lo gospel, evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Ya, jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya, Tidak ada. ada. Berarti kau pernah belajar Bible. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tafsir. tetap di sini, malu di sini, atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan? Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu. Siapa? Kamu. Ngana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Bible-mu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus berkata. Ini HP saya cuma satu. Bril. Buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan Isa saya, itu. Kristen. Yesus. Iya, Isa Yesus. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui Dia sudah akui. Ada sebelum itu Yesus Tepuk tiba-tiba tangan penonton. tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui bahwa Jadi Isa Nabi adalah Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus, gitu. Hah? Gitu. Isa. Saya tidak kenal Isa. Udah. Saudara, daripada kamu malu di sini, Tidak, dan Kristen tidak lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Juga pentok berapa kali itu, Bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya, membangkitkan Tuhanku. Dibuka dalilnya, mampus. Masih mau aku datang besok. Oke, lanjut semuanya teman-teman. Saya monitor lagi. Ternyata ya. Enak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enak juga ternyata nyimak gitu ya, nyimak orang yang dihantam ke kiri kanan kepalanya ya. Itu makanya banyak. Asik nyimak gitu. Itu enak dengerin abang. Pentok sana, pentok sini. Ternyata enak nyimak gitu ya. Saya lihat Dinda Jibril membuat dia muntaber barusan. Aduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya punya keluhan. Apa? Oh, penyakit panu. Di pantat. Bukan, Nah, ini resepnya. Minum Kompantrin. Kok suaranya agak lain Bang Abu? Iya, ini di luar nih. Gara-gara pohon itu, pohon apa namanya tuh? Saya pindah. Gara-gara pohon jengkol. Pohon jengkol. Yang Joshua 24 itu. Joshua 24 nomor berapa tadi? Nomor 6. Dipindah. Allah. Lagi di mana, Bang? Di rumah deh, di rumah cuman hujan. Saya di lantai 2 kencang, seng. Masya Allah. Iya. Kemarin hujan di sini, sekarang di sana hujan. Ya berjalan hujan ini ya. Karena dia tidak menetap. Tapi bumi bolak-balik. berputar. Iya, bumi berputar. Abang-abangku Tidak. izin mau ngabuburit. Ya. Oh, siap. Mau kemana Bang Jibril sih? Ngabuburit. Mula Bang Jibril mau ngabuburit sambil makan. Sambil Emang makan puasa? kuaci ya. Kan Puasa? kalau ada bini sih enak kan. Maha benar Allah. Firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Jibril mah nyindir Bang Zuma. Pasien Tunggu berikutnya. tengahnya ya. Langsung sekaligus 4 pasang. Bu. Nyindir Kang Yans juga Bang Jibril. Alamak. Ngabuburit sambil makan kuaci. Ngopi sambil tunggu buka puasa. Sehat Gurunda. Aduh, aku udah lama Sehat ketemu. Bang Yan. Bang Yan itulah Alhamdulillah. yang gimana keadaannya? Ya kemarin mau berangkat ada kegiatan Bang di sini Bang. Pengen ketemu lagi Abang. Alasan. Iya. Alasan. Izin, Bang Ardi kemarin Cuman itu sudah dikonfirmasi, Bang. Aku izin ya Bang. Fotonya dipakai tapi foto yang bukan Abang di aku yang ini. Nah, Allah, mantap kan Bang? cantik kali. Bagus. Tuh, mantap Bang. Lanjut. Bagus bajunya. Itu ada tamu Ngomong-ngomong, tunggu. Kita kenalan dulu dong. Yang punya Komal ini siapa sih? Bang Dias. Bang Dias. Orang mana beliau? Kemarin ada mualaf loh kan. Ini bukan akunku yang nomor 3 nih. Akunku yang nomor 11 nih. Oh, Aku yang Enggak, Bang Dias asli mana aslinya Bang? Asli mana iya Bang? orang mana? Aku asli Lombok tapi stay di Bali. Makanya kan aku Oh, orang Lombok. sudah madu. Lombok. NTB ya? Iya, NTB. Lombok itu daerah Kalimantan Kupang. ya. Daerah Kupang, Bang. Daerah Kupang. Oh, daerah Kupang. Beda. Iya. Beda Gunda. Beda tuh. Beda kan? Melayu. Bang Ardi, semalam Ya. itu dia cari saya, dia nanya yang zakat mal itu udah dikonfirmasi. Oh iya, gini, sudah Bang Zuma semalam ada yang mau melakukan zakat, gitu kan, zakat mal. Kemudian saya kasih nomor rekening saya. Sorry, saya salah ngomong ini. Nomor rekening API. sorry. Ya, Nomor rekening API. Itu. Jadi nanti kalau beliau sudah transfer, terus kirim bukti transfer ke saya, nanti saya kirim ke abang ya, gitu ya. Ke bendahara aja langsung. Oh siap. Jadi Siap, sekalian Bunda. diumumkan teman-teman yang ingin menyalurkan zakatnya, zakat, harta atau apapun itu, silakan bisa melalui Apologet Islam Indonesia. Nanti dari pihak Apologet Islam Indonesia akan menyalurkan zakat antum semuanya. Silakan. Siap. Dengan nomor rekening ya. Wah ini Iya. sebutkan gimana ya? Dicatat ya, 7-nya 5 kali. Nah kan, enak kan gini, 7-nya 5 Pakai kali. belok kiri, belok kanan, Bang Ardi. Belok kiri, Ya, belok kanan. harus dong. 7-nya 5 kali. Plus 51 kita plus 770. Nah, kan gitu. BNI kena blokir aku. Rekening Beni ya. Reknya namanya Beni. Rek Ya, Beni kalau ya. hitungan zakat harta itu 50%. Kok nggak salah? Buset, Nggak, 50. bercanda. Enggak.
Nggak tahu, aku juga nggak tahu hitungan. Nanti di Itu framing haulnya Bang, masuk jangan lebaran. setahun. Ya. Haulnya masuk setahun, 10% di bulan semester pertama, 20% kedua, 30 dia. Oh gitu. Iya. 30. Saya ulangi Enggak, lagi. bercanda. Saya ulangi lagi. Bercanda lah. 0,5 kayaknya. Rekening bini ya, rekening bini. Atau 2,5% bukan ya? 2,5 gurunya. 2,5 kan ya? Ya. Dengar Bang. Ya. Rekening bini ya, rekening bini 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Sekian saya kembalikan kepada Gurunda Suma. Tafadhol Gurunda. Ya. 2,5% ya zakat harta gitu ya teman-teman. Silakan yang ingin menyalurkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Gurunda mau bertanya Gurunda. API Bali kan belum ada nih. Bisa nggak? Kebetulan kan Sudah Bang. udah ada. Ada. Tinggal ini aja, tinggal koordinasi aja dengan pengurus di sana. Sama Kak Sonya udah aku ngurus, makanya Oh, udah sudah. aku bilang sama Kak Sonya, nggih. Makanya aku minta apa itu anggota-anggotanya biar aku kan, soalnya kan kata ketua Pirya juga Bang Omben juga kan belum ada katanya nih. Terus kayak kemarin di Ustadz Madu belum ada, Ustadz siapa lagi itu, Ustadz Ali belum ada katanya. Makanya biar aku yang biar aku kumpulan anggota kasonya sama anggotaku, kan ini kan 7 orang nih anggotaku. Itu semua itu iya. udah diseleksi dengan baik lah, insya Allah gitu. Insya Allah akan selalu berkualitas lah gitu. Iya. Biar aku gabungkan gereda-gereda. Ya kirim aja KTP ya kan, 7 orang. Yang pertama harus ada ketua, yang kedua harus ada bendahara, sekretaris, yang ketiga harus ada bendahara. Jadi 3 itu harus ada Bang. Iya. Gitu Bang Dias ya. Siap. Nanti untuk divisi-divisinya nanti Abang DM aja, nanti saya kasih nomor WA saya, nanti saya kirim format untuk pelaporannya ke kita gitu kan, nanti baru kita akan sahkan API. Kemarin API Maluku Utara ya Gurunda ya. API Maluku Utara ya udah ya. Iya, betul. Nah itu. Lanjut Gurunda, tafadhol. Ada tamu Gurunda, tafadhol. Iya. Ya, Halo. Bang Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya Pak Gurunda. Ya, Abang Islam Kristen Bang? Kristen. Baik, silakan Gurunda, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas lah. Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam. Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending jangan kau ajarannya, bergaya logatmu di sini. ending ajarannya hanya sebagai Kau datang rasul. ke Maluku, ku hajar kau. Maksudnya Awas ya kau buka api di Ambon. Ini kok jadi marah-marah ini? sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi, api Ambon sudah resmi, masya Allah, alhamdulillah. Mana? Saya cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam gimana sih abangku ini? Santai aja Bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong. Tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengarkah? Makanya Yesus terlalu banyak Kristus orang anak bahasa. Maria itu bukan. Jadi kau begitu. Ya jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi jangan Saya bawa numpang suku. apa? Saya asli orang sini, Dang. Ambon. Numpang di komal kami maksudnya, jangan Oh, sensitif. jangan kau bilang-bilang begitu. Jelas. Ya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udahlah. Ya diam kau aja sih. teroris, kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah?
Tidak takut siapapun. Ya Kalaupun udah, juga ngapain kau bahas itu? Ngapain kau bahas teroris walaupun juga saya tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon Teroris berdarah saya- 98 jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau Jangan kira tahu. saya takut kah? Ini kami punya tanah. Bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Loh, siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya. Bukanlah mau Silakan, perang. Ya gitu dong. Kami memang takut, mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas semua, babi, anjing, semua kau makan. Iya, Takutlah babi kami. haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu, catat. Babi Iya, nggak haram. apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami, kan gitu bang. Tuhan satu aja, istri boleh dua. Yang penting jangan Tuhan Halal. 2 atau 3. Kan? Profil juga halal. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Poligami Yang juga penting halal. jangan Tuhan yang Profil juga 3. halal, ya Kan kan? gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa? Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan jelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah Pak Rojul, salah, jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau Ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Kebanyakan makan Nggak soto, usah bahas gigi-gigimu organisasi. nongol. Iya nggak apa-apa lah, yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah, jawab. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Makanya Apa yang sudah terjadi? Yesus. Apa? Yang sudah terjadi apa? Terjadi, contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kok mau dikte saya, kak? Kok ini kayak kok guru begitu? Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Oh bahasa gitu. Siapa bilang kok guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon, saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Oh sudah jawab situ. Takut, langsung takut diciut nyalinya. Datang sini. Baru kayak gitu, ciut langsung nyalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung diam. Jangan kayak gitu lah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takut dan kau seka? Tidak ada orang takut di sini. Kita berdiskusi. Satu Ambon nanya Ambon saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Yang begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu.
Bila aku Orang panggil Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik, kawan. Ya. Enggak, kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah, makanya jago bawa suku, nanti ku tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, Daeng. Nggak usah kau tahu saya di sini, lanjut. Saya hisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Kasih makan ikan Mau aja. saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Nggak enak bang, ngisep matanya nggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu. Mau saya kasih pindah gigi pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau Kau sudah nggak? mati di situ. Kau sudah mati di situ udah berkata santet. Pancing-pancing Kau tak tahu kan? Kau berkata santet di Jangan situ. kau bahas masalah suku, jangan. Daeng begini Bahas kau dengar. agama Kau aja sudah mau kita, mati di situ. bahas Kau sudah agama. mau kena santet. Bahas Masih kau agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. kau Nggak usah tadi kau mau bahas. ancam-ancam saya. Kau dengar dulu. Kau mau ancam beta, beta ancam. Kau si semua mati di situ. kena santet. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas-bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Ngomong Kita duluan. bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Ke aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke? Sepakat? Sepakat. Nah gitu dong. Joget dulu Jo. Joget. Angkat dasternya, angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang raja dengan Bangsa lawan raja. bangsa. Bangsa itu sudah terjadi Jo. Sekarang apalagi? Tanda-tanda gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Enggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ya, maksudnya datang pada Paulus itu banyak Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Iya, Dia mengaku siapa? rasul. Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah, inilah Nih, kalau kau buka dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Itu dia mengaku sendiri. Saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? bagaimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri atas awan di depan pintu. Dari gerbang mana Anda langsung. tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, berarti yang datang bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak tanda-tanda Cahaya itu? itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya tidak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya Lalu itu pertobatan apa? tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Pertobatan Paulus.
Yesus berkata, ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di Konteksnya awan. berbeda, dalil Loh, kok cerita berbeda? pun berbeda, yang kau bawa itu berbeda. Itu Iya, kan tentang Yesus ditanya. akhir zaman, nubuatan Yesus tentang ditanya. kedatangan Yesus Kristus. Iya, yang ketemu Paulus ini kisah tentang perdobatan Paulus rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang kepadamu beda mengaku dengan Yesus apa yang Kristus. kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Beda Ketika Yesus konsep-konsepnya datang, itu. ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsyik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Mengaku dirinya rasul. Kapanpun Yesus datang, kapanpun Yesus datang, pasti perlu sekolah kiamat. teologi. Biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa Ketika dalil Yesus kamu ditanya, itu memaksa saya ketika tentang Yesus Paulus ditanya, itu salah. Jadi ujung-ujung kau Saudara, maki-maki Paulus. ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu Nah, bukan kedatangan Tuhan. berarti yang datang kepada Paulus itu apa? Penampakan itu tuh bukan kedatangan loh, penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu di awan Paulus ini berkata. bertemu dengan siapa di situ? Bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Beginilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kau menang kalau kamu dengan salah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Dari Injil itu Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Saya punya HP Silakan. ini satu. Saya punya HP ini cuma satu saja, tidak bisa buka Alkitab. Buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu pakai untuk TikTok. Ya. Bagaimana Saya mau bacakan AI? kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus? Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata penampakan itu, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru itu saya tanya. ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu waspada. syarat. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayang gini, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Oh ya, dia bukan- rencana itu mau nasihat membunuh Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya. Iya, itu Waspada. siapa? Itu siapa? Orang percaya. Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid. Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya. Termasuk Paulus nggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kamu putar-putar kisah Paulus, aku putar-putar dulu. Dari tadi sudah bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus nggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu berencana mau membunuh orang Kristen. Itu nggak jadi. Jadi Nah, ketika kamu kemudian aja Bani nggak- Israel,
ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunnah. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti kamu udah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. dengan Tuhan nanti akan berarti berbicara dengan kamu, Paulus ingat itu. berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami tapi kau putar-putar, Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku kalau dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Bahwa data Ya, kalau kau tidak tahu konteksnya. Bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa Ya, saya berkata HP saya jujur ya, tahu. kalau saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang Daripada kamu tahu tanda-tanda kedatangan Kau firman Tuhan, kau putar-putar kitab suci, Sabar. terus kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit. Cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Paulus buta. mengapa engkau menganiaya aku? Ya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Nggak jelas, kenapa kau tertawa? Jelas, kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anak Maria manusia. Kata Yohanes dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Tuhan kami Jangan tabrakan itu Esa, kita. yaitu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang Esa itu 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula Bukan dia Allah yang di situ, menjadi pengantar. Bukan SWT, saya tidak terima. Saya tidak terima SWT di situ, tidak tulis SWT. Itu Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu memang tidak maha suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Tidak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Gini Zuma, jangan kau usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram hukumnya. Ya, terus kenapa ada tulisannya di situ? Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Bible ambil kata Allah? 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 Allah itu bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari mana diambil? Dari mana diambil? Dari mana? Itu kan dalam Ambilnya bahasa dari mana? Latin. Dalam bahasa Melayu. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia Allah bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah. Nih HP saya cuma satu dari tadi kau tak dengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma karena saya juga bisa nanti saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi Allah ini nama data. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim awas orang rambutnya, punya Taurat. awas rambutmu lurus. Awas rambutmu lurus, orang punya kawan. Taurat, baru kau klaim-klaim kau punya Abraham. Padahal itu punya orang Yahudi. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu
Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Lah kau tahu lah satu-satu lah. Di situ 2 yang esa. Jadi agamamu. Berarti kau Jadi di sekolah di Paulus. Makassar lu tidak berbobot. Makanya Jadi Paulus saya takut itu, kau ini, jangan saya ini Paulus- kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Di bawah rata-rata. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa. Ada 2 esa di sini. Oke? Di situ dikatakan Esa jelas di situ sekali. di mana di situ tidak ada Allah-Allahmu, di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya Haram. harus baca Saya dengarnya. apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu Nggak usah pakai esa. bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aku tak bisa. Apalagi Karena bahasa aslinya. Theos itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? Satu orang. 2 di situ. Berarti kau punya sekolah itu tidak berkualitas. Karena Makanya Theos itu esa. ilmumu itu di bawah rata-rata. Syukran, akhi saya. Karena Theos itu esa, dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Nah, Esa itu juga. pengulangan kata yang sama, penegasan. Esa pula dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Nah, jadi Tuhan mendengar. jadi Theos esa dan Yesus Iyalah. juga esa. Perantara pula, esa pula perantara kita. Nah, Kau dengar itu. apakah perantara itu kata itu adalah satu dengan yang ada di keduanya? Ya, satu Apakah tetap ja- satu. Dia perantara, apakah dia jalan- yang Tuhan, dia apakah yang perantara, jalan- dia yang manusia, dia yang Apakah dia satu jalan sudah dari itu. Ambon? Apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah jatuh jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Itulah jalan kebenaran. Apakah Jelas, jalan toh? dari Ambon menuju ke Ini, Monas Bang. itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi antara Apakah langit dan bumi. antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton kau, 1000 orang nonton kau sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin Di malu situ aja. dikatakan Theos itu esa. Kualitas Kutanya itu dulu. rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada esa, ada tes yang lain. Pertanyaan gantianlah pertanyaan dari tadi. Kau sudah tanya saya, kau terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika Di mana dikatakan dalam sebab Quran, aula sebab kamu Theos ada itu tunjukkan esa, keberadaan sebab Allah Theos itu apa? esa, sebab Theos Takut itu sekali, esa. kejang-kejang dia, kejang-kejang. Maka pertanyaan saya, Kejang-kejang dia, ketika Pak. Theos itu esa, Pertanyaan. apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau. Di mana Al-Quran Jawab keberadaan dulu Allah dong, ada? jawab dulu dong, jawab dulu. Kejang-kejang kau, takut kau. Saya sudah mulai tanya kau takut. Enggak, serjuta pertanyaan bunda ada yang buat saya takut. Kejang dia, enggak. Kejang-kejang dia. Karena Theos itu esa. Nah, Theos ini ketika dikatakan esa, apakah ada Theos lain? Ya Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang Esa itu berapa? Satu. Ya Tunggal. udah. Nah, Namanya berarti tak ada Tuhan. Yesus di situ ya. Ketika kemudian Yesus. ketika Nih, Theos itu pengulangan kata yang sama. Esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. berarti Yaitu berarti manusia perantara di sini, berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Theos. Indonesia kau mengerti kalimat penegasan, makanya kau pilih sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kan penegasan pula. Kau menghina pendidikan di Makassar, bro. Bang Juma, Saya tanya samamu dulu. Saya tanya Rasul, sabar. kau bisa Udah sampai otak. kau bisa sopan nggak? Sabar, Uti. Saya mau tanya Enggak, dulu. karena begini, bagaimana Sudah saya ada mau nggak sopan? Pertanyaan toko itu berulang-ulang. 01 atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Sudah ada nggak RI 01 dari Ambon? Apa saya tepat? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh otak Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ, kau tahu tidak? Terus Ya, kau kalau berlihat. pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon?
Banyak. Dari tadi kau bahas-bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya tanya dulu kau, siapa dari Ambon dari jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau kenapa? Kalimat kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat penegasan. Oke, baik. Di situ Yesus itu Theos atau perantara? Ya, Yesus Theos lah. Mana dalilnya Yesus Theos? Mana Yesus Theos? Theos karena dia sudah menjadi manusia, jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika Theos mau jadi manusia, yang menjadi Theos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Udah kau rebonding aja dulu, saudara. Kau rebonding aja dulu, dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, Mungkin ada yang mau disampaikan, saudari Liz? Silakan sampaikan ke saudara Rasulin supaya jangan terlalu rasis berdiskusi. Kau bisa sopan nggak Rasul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Kau jangan mengadu domba ya. Saya tidak mengadu domba lah. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa suku ya. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Dah. Enggak gini bang. Gini malu bang. Maksudnya apa? Gini. Jangan bawa suku gitu. Jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana. Di atas ring ya. Pakai peraturan. Tanda tangan di atas kertas, hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan Hatuha duel kita sama saya. Berani? Saya ke Ambon. Oke. Baik, siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Ini saya tidak mau, itu privasi nanti kalau kau mau gimana caranya? Di sini aja dulu di punya saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku cepluk. Di sini punya saya kau bisa chat. Ya sudah gini kalau gitu. Kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Saya kasih nomor WA saya. Berani nggak? Kau yang ke sini. Ya, kasih saja nomor WA-mu sini. Kau ke sini ya. Kamu kirim kau kesini aja ya. Saya punya. Oke, kau ke sini ya. Silakan. Kau janji ke sini? Iya, siap. Oke, sebentar. Siap. Host, host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu, saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di WA saya. Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Ya, itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW suara. Aku kan ada di sini nanti yang satu HP saya dan satu kok suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Kenapa bang? Saya udah DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad. Oke? Gak usah bawa-bawa suku. Kok takut mau nantang-nantang, gak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro, kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut geriting. Jadi jangan kayak gitu. Yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk memerdekakan Indonesia. Agamanya apa? Yang membantu tuh Amerika. Agamanya apa penjajah itu? Agamanya penjajah itu apa? Agamanya penjajah itu apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama Indonesia itu negara apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang sebelum bantu Indonesia merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu kemerdekaan Indonesia. Saya tidak butuh jawab. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya, jangan apa? Kau juga tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya.
Sekutu Tidak ada Indonesia itu agama siapa? iya. Adakah Tidak orang ada Arab agama bantu iya, nggak ada. kemerdekaan Indonesia? Tidak Pertanyaan ada saya. agama Adakah iya. orang Palestina bantu Tidak kemerdekaan Indonesia? ada Bantu? agama iya. Yang saya Adakah, tanya, Rusia, apa apa agamanya namanya, di Arab? penjajah? Penjajah itu agamanya apa? Ada enggak, 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul, betul. Tapi ada Apa nggak Arab betul? Indonesia Tidak yang ada bantu agama Amerika? betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu ini itu siapa? Saya yang tidak tanya yang bantu matamu saya. Bikin malu kau. Yang saya tanya, Malu kau. apa agama penjajah Nusantara selama 350 tahun itu apa Iya, agama tapi agamanya? yang sekutu Indonesia yang bantu Indonesia untuk merdeka itu negara apa? Ada Arab kayak iya? bantu kah? Kok Ada iya? Palestina bantu kah? Ditanya kok. Kok iya? Bantu kah? Kok iya malu ngomong nih? sejarah nih, pusing dia kalau ngomong sejarah. Malu nih. Kalau orang lain kau boleh kayak gitu. Malu Dengan saya kok saya kasih malu kalian. Malu nih. Kalau Malu orang ya? lain Jadi nggak usah kamu rasis. Jangan kau Orang rasis lain kawan boleh ya. Jangan kau rasis saudara. Diskusi agama aja kita. Jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa wilayah. Oke? Karena di Ambon juga banyak Muslim di sana. Bahkan kalau tidak salah nih, kerajaan pertama di Ambon itu apa nama kerajaannya, Bang? mana bukan di Ambon, di Ternate di sana. Kamu di Ternate. 18 tahun. Iyalah. Oh, Ternate itu di Oh, mana? bikin malu aja. Ternate itu di mana? Ternate di Maluku Utara lah. Ternate Maluku Utara. Maluku Utara. Oh. Kapan hari Tadi api ngomongnya Maluku Ambon. Utara udah jadi loh, Gurunda. Udah. Api Maluku Utara udah jadi, Bro. Gini iya. gini aja. Kalau La Vivi itu di mana La Vivi? Maluku Utara, kota ibu kota, wifi baru. Oke, La Vivi habis lebaran saya ke sana. Kebetulan saya ada proyek 7 hektar di sana. Nah, sekalian Gurunda, sekalian Tunggu saya Gurunda, kalau kamu mau diskusi atau mau sharing minum kopi temui Bang Suma nanti. sekalian Di La Vivi, kan di Maluku gimana, Utara kan itu di Gurunda ada teman kita kan di sana Gurunda, ya kan? Ada Api. Api di sana ada ya. Api di sana. Kita ketemu ya Bang Bang siapa ini? Ros ya. Kita ketemu ya. Ambon jauh beda. Loh, katanya jauh. di Ternate. Tadi Ternate, Itu sekarang Maluku Ambon. Utara, Ternate Tadi saya ibu sebut kota Maluku Ambon. Utara, Dia saya tidak Ambon, bisa, Maluku. dia bilang Ambon. Pindah lagi dia. Sekali saya bilang lagi nanti di Ambon, kau pindah aja, bilang aja lagi di Papua. Tidak paham. Nanti kau bilang di Maluku Papua, tuh bilang dua lagi kau di provinsi. mana? Di Dubai. Nanti ketika saya juga ikut ke Dubai, kau pindah lagi ke sana. Yang benar Zona kali ini di sekolah sana tuh, di Kutub salah Utara. dunia. Sekolah ini tidak tahu sejarah. So pintar, tidak tahu sejarah, Ya jelas segala lah, macam aku lah. ngomong jelas lah. Ambon tuh provinsi Maluku. Ambon tuh provinsi Maluku. Ya jelas-jelas dari dulu yang begitu, tidak pernah berubah. Maluku Utara kotanya Sofifi, dulunya Ternate. Nah, kamu di mana? sekolah tuh ingat, jangan bolos. Ini jadi hasilnya. Nah, kau di kualitas mana ini? Ya sudah, kamu di mana? Saya di Ambon. Ya Ambonnya itu kan luas, di mananya di Ambon? Benteng atas, Bekasi. bentas. Kamu di atas genteng? Ngolok kau. Benteng atas alamatnya Bang. Coba alamat saya tulis dulu ya. Benteng atas alamatnya Ih, Bang. tak Alamat perlu, tak lengkap. perlu. Kau chat saya aja, Loh, Toy. Nggak kok terlalu takut? itu privasi saya Loh punya kok rumah. takut? Kenapa takut? Saya tidak takut. Ngapain kau mau Oh, tahu? kalau nggak takut sebutkan Saya? dong. Siapa? Sebutkan dong. Ini ngapain Kalau nggak juga? takut sebutkan. Emang kau siapa, Loh, kah? saya ke situ. Bergaya Saya sendiri. mau Aku ke suruh situ. anak kau. Gini deh, saya tawarin. Anda yang ke sini ke rumah saya atau saya yang ke rumah Anda? Kau datang ke tempat saya aja di Benteng. Ya, Jalan Gajah. makanya alamatmu Nah, mana? Jalan Gajah Benteng Atas. Sebentar, Jalan Gajah Benteng Oh, atas Benteng nomor berapa? atas. Nomor Di berapa? di atas Putar genteng. mobil. Nanti kau di situ saja. Cari Loh, kau kok nanti di situ saja? Enggak rumahmu. Ya, rumah Cari saya- rumah yang punya jendela. Aku tulis. Nah, disitulah saya. Aku tulis. Pokoknya kalau Anda sudah menemukan rumah yang punya pintu dan jendela, itulah rumahku. Bilangnya gitu. Oke, nyarinya namanya siapa di situ? Ayo. Ya KTP aja deh, KTP kirim ke saya gimana? Emangnya kok siapa Pokoknya kamu? kalau Gini. kau sudah temukan ada gedung punya tiang bendera, itulah rumahku. Dasar pasukan aneh-aneh. Pasukan aneh-aneh. Tadi nantang, diminta alamatnya
mencret. Kalau kau mau datang sudah ke Ambon sini Dora tuh kok. Ya saya pasti datang karena saya punya cabang di sana. Wilayah AFI apa DPW AFI di sana ada. Punya kualitas jar di bawah rata-rata, lawan saya kok mampu. Cabang apa? Sombong IQ-nya kali berapa? jadi Coba orang. IQ-nya berapa? Ayo, IQ-mu berapa? Mana? Coba buktikan. Nah, IQ-mu coba berapa? kutanya akimu. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Coba, ku jawab. Berat mana besi atau kapas? Coba. Hei, jawab. Menghitung pakai kalkulator, dasar kuclu. Hei, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Hei, jawab. Menghitung kalkulator, nelpon pula tuh guru SD-nya. Bu guru, aku ditanya sama Bang Cuma, Bu guru, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya berat besi lah, kata gurunya. Oh iya. Oh, mau udah kalah jadi begitu sudah. Jadi kejang-kejang semua. Berat mana kapas 1 besi? Berat mana? Tak berarti Berat itu mana? pertanyaan tidak berkualitas. Iya, berat mana? Pertanyaan itu berkualitas. Berat mana? Berat mana? Kapas 1 kilo dibandingkan besi 1 kilo, berat mana? Nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Anak-anak idiot boleh jawab. Kualitas pertanyaan. Kamu nggak bisa. Anak idiot bisa jawab, kamu nggak bisa. Berarti kau dibawanya idiot berarti. Salam. Maaf, maaf saya dari tadi saya dengar ini Rasul ini dia nantang terus. Bang, kita duel bang. Jangan. Kami dengan Rasul cuma bercanda aja dari tadi. Iya, Teman-teman kita dari sana memang begitu, suka bercanda. Dari tadi saya dengar terlalu rasis ini. Bang, bercanda dia. Di Sofifi bagian mana? Enggak bang. Beliau cuma bercanda enggak. Saudara Rasul ini sebenarnya pelawak. Dia ini pemain sinetron. Tidak, kalau diskusi itu diskusi yang rasional supaya kita di bawah ini kita tangkap poin-poin yang di Iya. Sorry bang, sorry. Rasis. Jangan sorry. Orang apa segala macam pendidikannya lah dan sebagainya lah, itu tidak bisa, tidak boleh begitu bang. Bang Rasul. Baik, terima kasih. Coba Bang Rasul. Kau di mana bang? Di Sofifi kah, di Weda kah, atau di mana bang? Tadi sudah saya tanya. Tadi udah saya cuma bercanda tadi. Dia nggak berani bang, dia nggak berani. Atau di Ternate bang? Tidak berani saya lagi. Enggak, dia cuma bercanda. Lagi sampai. Bang, kau di mana bang? Di Ambon. Jangan. Ya, di Ambon kah? Iyo. Jangan. Yo, di bagian mana di Ambon? Benteng atas. Sudah bang, udah nggak usah lah. Udah. Makanya jangan kayak gitu, saudara Rasul, lain kali. Kita ini bersaudara. Oh iya, bersaudara. Bawa suku. Iya, makanya jangan bawa suku, kawan. Lain kali kalau kita diskusi tentang agama aja gitu loh. Ya. Iya. Jangan bawa suku gitu ya kan ya. Nggak usah aku bawa suku. Nggak usah aku bawa ini. Nggak usah. Karena saya punya banyak sahabat orang Ambon, mereka baik-baik semua. Saya malah kemarin duduk makan durian sama salah satu anggota DPR di Jakarta dari Ambon. Masya Allah, gitu, luar biasa. Iya makanya. Saya benar. Saya sepakat Gurunda, kalau diskusi itu jangan bawa-bawa gitu, gak baik gitu loh. Nanti kan ini ditonton orang banyak gitu kan. Ini Bang Rasul ini kan nggak ngerti di benteng atas itu ada asrama TNI loh di situ. Tahu nggak Bang Rasul? Ada asrama TNI di situ. Gereja Pini. Tahu nggak siapa komandannya di situ? Tahu nggak? Tahu nggak siapa komandannya? Hah? Saya tidak tahu. Emang saya kan bukan anggota TNI, saya warga biasa. Nah, saya kasih tahu. Komandannya adalah orang TNI itu. Siapa? Mampus. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Orang TNI itu komandannya. Kau jangan macam-macam gitu loh. Mampus. Masih mau. Ini kalau IQ-nya tinggi begini. Siapa katanya? Udah dijawab. Orang itu juga TNI, siapa itu? Kok tunjukkan saya. Ya, Udah. Gurunda, dia tadi kalau di Ternate sudah saya jual dia. Saya bukan di Ternate dia. Mohon maaf saudara-saudara semuanya. Diskusi dengan saya kok kabur. Kok tunjukkan saya takut kok.
Sudah. Cuman ini Rasul, saya pernah tanya sama kau kan. Loading dulu saya, dari komal dia, saya tanya dia diturunkan saya takut dia, kejang-kejang. Gini, kau dengar saya dulu. Tadi kan saya tanya, kau di Ambon situ kan ada kuda mati. Yesus kan pernah hidupkan orang mati. Coba Yesus suruh hidupkan kuda mati itu. Coba kau suruh Yesus hidupkan kuda mati. Saya terus. Bikin malu kau punya pertanyaan itu. Bang Rozul, sebentar ya, saudara-saudara ya, cuma sedikit meralat ya. Jadi Bang Rozul tadi kan sempat menyampaikan kan, jadi kemerdekaan Indonesia itu salah satunya negara yang mendukung pertama kali ya, kemerdekaan Indonesia itu Mesir Bang, kedua Palestina, habis itu Lebanon dan selanjutnya. Tanpa dukungan dari negara-negara itu nggak diakui kemerdekaan Indonesia Bang. Itu ada sejarahnya. Makanya Abang cari. Itu negara siapa yang melawan Jepang sana untuk mundurkan Jepang itu siapa? Makanya Abang belajar dulu Bang. Abang itu minim ilmu. Coba nih teman-teman semua yang di bawah coba cari ini bukan untuk biar diskusinya jalan. Izin sabar. Izin Gurunda Zuma. Indonesia itu siapa? Rasul sabar dulu. Gurunda. Sebentar. Bang Zuma. Gurunda, biar diskusinya jalan, Gurunda. Ini gimana Gurunda? Kalau belum monitor Gurunda, dia turunkan aja lah Bang. Tunggu dulu, nggak maksud saya gini loh. Ini kan saya pilek ya kan, Baik ya. Ya, Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya, abang-abangku ya semuanya ya. Jadi sedikit ini aja masukan biar dia paham gitu kan. Nah, gimana perjuangan kita? Ya, kita sebenarnya nggak membawa ras, suku, agama manapun di sini ya. Istilahnya ya kalau maupun debat, istilahnya pakai ilmu, logika, pakai data gitu. Kan gitu ya, saudara-saudara. Ya, betul. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, udah turun dia Bang. Tadi pas waktu saya ngeludah dia ikut turun, berarti kayaknya dia bukan bakteri. Orang Ambon Bang. Saya orang Ambon. Saya gitu. Udah Bang, udah nggak apa-apa Bang. Dia mau orang Kang Yans, biar beliau menjelaskan dulu. Kasihan lah. Beliau udah naik. Gimana Mas Emon? Iya. Maaf ya. Dia bukan orang Ambon. Orang Ambon nggak pernah bawa suku kayak gitu. Ya betul. Saya sepakat Mas Emon. Saya sepakat itu saya. Makasih ya Mas Emon atas. Itu bukan orang Ambon. Oh gitu. Oh iya orang Ambon nggak ngomong kayak gitu Bang. Siap abangku. Makasih ya Mas Emon ya. Iya, saya tadi mau wakili Bang siapa apologi untuk di Ambon. Kalau dia mau tarung sama saya. Nah tuh mantap tuh, Masya Allah. Mantap. Makasih loh Mas Emon udah mendukung perjuangan kami dan semoga sehat selalu ya Mas Emon ya. Amin. Berkat selalu Bang semua ya. Amin. Makasih Mas Emon. Izin menurunkan ganti teman-teman yang lain ya Mas Emon ya. Makasih ya. Siap, Bang. Oke, assalamualaikum Mas Emon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu yang ngomong satu dulu, silakan. Saya ini Bang, saya ada penyakit ini kan Bang. Cuma mau minta doakan aja Bang, soalnya sudah mengganggu aktivitas sholat saya Bang. Oh gitu? Iya Bang, di kaki saya ini kan sakit itu baru 1 bulan ini. Jadi rencananya tadi mau ngomong sama Bang Juma kan mau minta doain aja supaya sakit sembuh. Apa Bang? Apa sakitnya Bang? Kayaknya kolesterol sama saraf terjepit Bang. Astagfirullahaladzim, saraf kejepit ya? Iya Bang. Oke, Gurunda, monitor Gurunda, ada yang minta didoakan Gurunda? Gurunda Zuma? Buka di itu di Makassar buka ya. Oh gitu. Ya udah kita doakan sama-sama ya teman-teman. Allahumma rabbanas atshibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Saran saya gini Bang. Saya gini, coba cari tahu dulu apa itu bekam lintah. Nah itu saran saya itu. Cari tahu dulu ya apa itu bekam lintah.
Oh iya bang. Cari tahu aja informasinya ya. Oh iya bang, soalnya kalau di Kalimantan Selatan ini bang, yang gitu-gitu nggak ada bang. Iya, oke. Nah, terima kasih coba banyak, cari Bang. dulu ya. Iya, Makasih Bang, yuk. Soalnya Bang. Siap, Ya, makasih Bang soalnya Ska. gini Bang, sudah mengganggu aktivitas sholat saya kan. Baik, Bang Ska. Baik, makasih Bang Ska. Salam untuk saudara-saudara muslim semua Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Wan. Silakan Pak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Gimana Bang? Nah, saya cuma mau bilang Bang. Gimana ya? Cara berdebat yang baik itu gimana Bang? Saya ada masuk komal itu kemarin. Nggak senang kali saya melihat. Ya, dilihat aja cara guru-guru kami untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen bagaimana lah, itu nanti bisa diambil yang baik, misal ada yang buruk ya nggak usah dipakai kan, begitu kan. Kemarin saya masuk ke mana Raja Debat itu ya. Oh, nggak usah masuk ke situ Bang, diblokir aja Bang. Ya, diblokir aja biar sepi mereka. Kalau sepi mereka yang cari kita. Oh gitu. Nggak. Terakhir saya panas-panasi mereka minta naik. Dinaikkan saya tolak. Bahasanya terlalu apa kali loh Bang. Biarin aja, nggak usah Bang, nggak usah naik ke sana Bang. Terlalu barbar kali bahasanya, jadi panas mungkin kan. Siapa Lina Wijaya itu pun satu. Nah, disaranin nggak usah Bang. Kalau toh memang begitu, abang rekam aja, dah itu aja Bang. Ya. Begitu Bang. Iya, nggak usah masuk naik-naik ke komal yang begitulah. Sama siapa itu Bang? Seberapa sih hebatnya si Edis itu Bang? Enggak. Gini Bang, ya di sini kan orang lama Bang. Begitu aja dari dulu Bang. Kalau kita tahu, gimana Bang? Ya lanjut Bang, lanjut. Dia kalau kita tahu nggak ada ilmunya Bang. Udah itu aja. Hanya framing aja. Jadi abang nggak usah masuk lagi lah, nggak usah. Setiap pertanyaan yang dibuatnya bukan nggak ada yang bisa jawab, harus jawaban dia terlalu benar, dibenarkan gitu. Pesan saya buat teman-teman yang 1300K ini, tolong ya, buat yang belum punya ilmu, tolong jangan mau masuk ke room-roomnya Kristen ya, gitu loh. Intinya kayak gitu, simpel saja, jangan masuk ke room-roomnya Kristen. Betul. Oke bang. Belum punya ilmu gitu loh. Mas, pernah saya tanya ini di Raja Daud. Saya tanyakan masalah Matius 7:22 sampai 23 itu. Jawabannya berdalih. Bagi nggak percaya Yesus katanya. Sementara yang menerangkan itu mereka gitu. Baik. Udah Bang, di sini room lintas ya Bang, bukan tempat bercurhat, room komal itu loh Bang. Komal lain gitu loh Bang. Jadinya kita itu biarkan saja itu. Nah, intinya pesan saya buat teman-teman yang belum punya ilmu atau yang merasa diri ini Bang, tolong jangan masuk ke roomnya Kristen kalau bisa. Gitu loh. Oke bang. Izin Bang ya, biar pinjam kursinya buat teman-teman yang lain kebagian Bang ya. Soalnya yang multi ini banyak kali Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Ya, Bang Game monitor Bang, selamat malam. Selamat malam. Abang Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Baik, silakan Ustadz Ardiansyah atau Kang Yans atau Bang Pastor. Kebetulan Gurunda lagi. Tanggung banget ya. Kita buka setengah jam lagi di sini. Oke, enggak apa-apa ya. Ke tema aja, iya. Oh, itu ada PS loading tuh. Silakan. Oten nyembah dua Tuhan, Oten ya. Oten nyembah dua Tuhan. Silakan Bang Game, silakan. Bang kamu, silakan dibantah Bang. Silakan. Udah pas. Mohon maaf saya baru masuk. Tadi bahas apa ya? Sorry. Bahas Kristen dua Tuhan, Kristen menyembah dua Tuhan. Kristen benar, Tuhan ada dua. Apakah benar Tuhannya Kristen ini dua gitu loh?
Tuhannya dua. Silakan Bang. Oke, terima kasih waktunya udah dikasih kesempatan untuk menjawab. Ya bang. Yang saya percaya bahwa Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda kayak gitu. Jadi Yesus itu jalan untuk menuju ke Bapa dan Yesus itu Mesias anak Allah. Itu sih yang saya percaya. Terus antara Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan bang? Tadi saya udah menjawab itu kan. Jadi jawaban saya itu kan. Apa itu jawabannya bang? Kalau kita tanya begini bang, 1 tambah 1 abang jawab 3, itu memang jawaban anda, tapi tidak benar kan? Nah antara Yesus dengan Bapa siapa yang Tuhan? Oke, saya tidak wajib untuk menjawab sesuai dengan perintah anda kan. Jadi saya memiliki jawaban saya sendiri. Nah tolong hargai apa yang sudah saya jawab kayak gitu. Jawaban anda ini Alkitabiah atau tidak? Soalnya kalau di Alkitab yang Tuhan Bapa. Tadi saya udah Jadi jawaban anda mengikuti apa? Asumsi sendiri atau mengikuti Alkitabiah? Begitu. Saya mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itu yang saya ikuti. Ya di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya bang? Tidak ada. Di Alkitab pun Yesus tidak mengatakan bahwa saya sembahlah aku, tidak. Yang di Alkitab yang Yesus suruh sembah siapa bang? Gak ada. Dia nggak menyuruh menyembah dirinya sendiri. Tidak, Yesus nggak pernah mengatakan. Coba abang baca Matius 11:25 bang. Sebentar, saya cari dulu Alkitab saya. Ya. Bang Handi Selebes, silakan multi Bang Handi Selebes. Silakan multi. Bentar ya, saya cari dulu Alkitabnya. Siap, Matius 11:25 bang. Matius 11. Saya taruh mana ya? Oh ini nih. Matius. Bentar bang. Oke, ketemu. Alkitabnya ketemu. Bentar, saya buka dulu. Matius berapa? 11:25. 11:25. Matius. Lukas, Markus, Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, yang ini bang. Halo? Ya bang, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Di situ Tuhan itu merujuk kepada siapa bang? Kepada Yesus apa kepada Bapa atau kepada dua-duanya? Yesus di sini bersyukur kepada Bapa. Kalau Yesus Tuhan berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tadi kan saya bilang kalau Yesus itu Mesias anak Allah kan. Pertanyaan saya, Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan, bukan Mesias bang? Saya katakan sekali lagi, di sini sesuai dengan ayat Alkitab bahwa Bapa ini adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Mesias Allah. Iya. Oke. Jadi bukan Tuhan kan Yesus kan? Sesuai dengan jawaban saya tadi ya. Bisa Anda simpulkan sendiri seperti apa? Jawaban Anda tadi. Iya. Apa jawaban Anda? Nah itu tadi.
jawaban saya. Ya, di bahwa- Matius 11:25 di situ, Matius 11:25 di situ, Yesus mengatakan siapa yang Tuhan. Yang saya jawab ya, Bapa di sini adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Allah. Udah itu. Berarti berarti bukan Tuhan kan Yesus? Saya katakan Yesus Mesias anak Allah. Oh, kau ini Mauludah rohani juga nih. Bang Juma monitor. Permisi ya. Iya bang. Mana Andi Selebesna pernah kelihatan ini? Pernah tampil lagi? Masih sibuk bang. Nanya gitu aja bang, penjantan. Bang Juma monitor, Bang Juma. Bang Juma lagi berbuka kali Bang. Tadi ada typingan di bawah udah masuk buka puasa di wilayah Makassar. Oh ya, sama di sini. Ini apa Mana Ardi? Kristen bang? Oh itu di atas. Iya bang.